Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua? Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah. Santai saja, ya, santai saja. Baik, pada hari ini ya, Ustadz ingin mengajarkan sedikit ya beberapa hal mengenai tentang bersuci. Ya, tentang bersuci, yaitu mengenai wudu. Ya. Kita tahu bahwa bersuci ada dua, yaitu bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib. Ya. Angkat tangan yang hari ini salat asar hari ini tapi enggak ada wudu. Ada? Salat asar tadi enggak wudu? Enggak ada. Ya. Kenapa enggak wudu? Kenapa enggak wudu? Enggak tahu. Ada. Kenapa wudu kamu salat? Hah? Ya, kalau enggak wudu maka salat tidak sah. Ya. Coba angkat tangan siapa yang tahu hal-hal yang membatalkan wudu? Siapa angkat tangan? Siapa tadi? Akbar. Apa Akbar? Ya. Ya. Kentut, keluar sesuatu dari keluar angin. Ya, keluar angin. Baik anginnya bau maupun wangi. Ada yang wangi kentutnya? Enggak ada, ya. Ya. Jadi di tangan Ustaz ada kitab Safinatun Najah sama kitab Matan Takrib. Matan Ghayah wa Takrib yang biasa disebut dengan Matan Takrib. Ya. Ustaz bacakan dan Ustaz jelaskan ya apa saja hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, nanti Ustaz catat sedikit. Ya. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'in. Ya. Satu fasal hal-hal yang membatalkan wudu ada arba'atu apa arba'atu? Empat. Ustaz catat sedikit ya. Hal yang membatalkan wudu. Ada empat. Satu, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu. Ya, keluar sesuatu dari dua jalan. Apa jalan itu? Dari kubul dan dari dubur, ya. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Ya, kubul itu kemaluan, dubur dari lubang pantat, ya, kemaluan dan lubang pantat. Kubul dan dubur. Keluar sesuatu. Apa sesuatu itu? Kalau dari kubul apa? Dari kubul apa keluar? Kencing. Dari dubur? Hah?
kotoran. Ya, berarti BAK dan BAB. Ya. Tapi kalau yang membatalkan wudu bukan hanya BAK dan BAB. Apapun yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Nah, misalnya ada keluar dari dubur sering kencing apa? Dari kemaluan. Misalnya apa? Orang sakit keluar darah. Ya, pernah dengar? Nah, keluar darah juga membatalkan wudu. Nah, ya, membatalkan wudu. Kalau dari dubul, kubul dan dubur. Dari dubur apa? Angin. Selain angin, buang air besar. Selain itu yang sudah biasa. Ini yang luar biasa. Ada? Apa hari? Ya, jadi apapun yang keluar, misalnya keluar koin, uang logam. Ini pernah kejadian kemarin tahun lalu. Siapa Dail ya? Ustaz ya? Dail dia makan ketelan uang logam pagi. Itu kemudian dibawa ke rumah sakit, sorenya keluar lewat duburnya. Ya. Nah, seandainya sebelum keluar itu dia berwudu, kemudian keluar koinnya, habis itu nggak bisa salat karena sudah batal. Walaupun yang keluar itu koin. Ya. Atau waktu kecil-kecil kita sering main kelereng ya. Ada kelereng-kelereng kecil. Sering tiba-tiba ketelan kelereng. Habis itu kalau kita nggak paham, sebelum ketelan wudu, habis itu keluar lewat dubur langsung salat, maka tidak sah karena sudah membatalkan wudu. Ya, hati-hati ya, jangan telan kelereng. Ya, apapun itu yang keluar ya, bukan hanya BAK atau BAB ya. Yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Yang kedua hilang akal. Hilang akal. Yang sering kita jumpai hilang akal misalnya apa? Gila. Ya. Apa lagi? Pingsan misalnya. Apa lagi? Tidur. Paham kok? Ya. Ada lagi apa? Mabuk misalnya. Mabuk ada akal. Kesurupan hilang akal nih. Mabuk ya. Yang hilang akal. Jadi seandainya kita gila atau pingsan atau tidur, sebelum kejadian kita berwudu. Ambil wudu, setelah berwudu kita tidur atau gila. Ya, ada orang gila sebentar. Ya. Atau pingsan. Bangun dari pingsan, kita mau salat, maka harus berwudu. Karena jikalau tidak berwudu, maka tidak sah. Termasuk di tidur. Ini paling sering. Tidur. Ya, tidur malam sebelum tidur berwudu, bangun tidur langsung salat tidak sah. Ya, atau tidur di masjid yang sering kali terjadi. Ya, tidur di masjid, habis zikir ambil posisi tidur. Zikirnya sambil tidur. Ya, selesai zikir, selesai salawat, bangun. Habis itu langsung ngaji. Boleh enggak pegang Al-Quran tanpa berwudu? Tidak boleh. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci. Ya, makanya habis salat jangan lagi tidur. Ya. Kenapa? Kalian habis itu ngaji, pegang Al-Quran. Yang lebih bahaya lagi, tidur sebelum salat. Ini subuh. Ya, habis azan, ya, bukan salat sunnah, atau habis salat sunnah tidur. Nah, habis salat sunnah tidur, ketika qomat bangun langsung salat. Sah enggak salatnya?
sah solat. Ya. Kalau salat tanpa berwudu maka tidak sah. Maka kalau tidak sah itu solat atau bukan? Bukan salat itu. Yang usahakan pula pingkui. Ya, bukan solat, pula pingkui apa bahasa Indonesianya? Koprol. Ya, koprol atau salto. Ya, kalau koprol ke depan, kalau salto ke belakang. Ya, jadi usahakan sebelum salat, sesudah salat jangan tidur. Batal wudu. Di sini dijelaskan illa naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Boleh tidur jika tidur kita tetap. Tetap tempat duduk kita dari bumi. Artinya apa? Pantat kita enggak terangkat. Kamu tidur misalnya, ya, habis sholat tidur, enggak bergerak-gerak, enggak terangkat-angkat pantat, tetap tidur kamu. Itu baru enggak batal wudu. Ada yang begitu? Dari 101 kalau ada. Ya, ustaz aja mungkin enggak ada gitu. Kecuali kalau bersandar, itu. Ya. Ingat, tidur batal wudu. Jadi mulai besok subuh, ya, usahakan jangan tidur. Ini apa-apa lagi abang kelas 3 yang sudah balik. Ya, sudah balik, sudah wajib melaksanakan perintah, solat, puasa dan sebagainya. Ya, jangan sampai pula pingkui, bukan solat. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin aw imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Menyentuh kulit laki-laki atau kulit perempuan yang bukan mahram. Ya, bersentuhan. Bukan memegang. Kalau memegang begini, kalau bersentuhan boleh begini, misalnya kulit. Boleh begini atau begini. Kalau bersentuh maka batal wudu. Ya, kecuali yang mahram kita seperti orang tua, mama, kakak, enggak masalah. Selain itu, yang bukan muhrim, yang bukan mahram itu tidak boleh bersentuh. Ya, batal wudu. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ya, yang ajnabi namanya, yang ajnabi, yang bukan mahram itu namanya ajnabi. Yang keempat, masu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnir rahati aw bi butunil asabi'. Menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan atau dubur. Ini tadi dubur. Lubang pantat. Ya, dengan telapak tangan atau telapak jari, ya, menyentuh kemaluan atau dubur, ya, kemaluan, kubul, buang pantat, dubur, dengan telapak, sudah habis, tangan atau jari. Ya, jadi kalau kita sudah berwudu, kemudian misalnya nih, habis mandi, ya, habis mandi biasanya dikulah kan, belum pakai kolor, ya, pakai handuk, habis itu wudu, dikulah, habis wudu pakai kolor, belum pakai kolor, waktu pakai kolor kena kemaluannya dengan tangan. Kira-kira batal enggak wudu? Kenapa batal? Saya kena dengan ini. Biasanya kan dengan telapak jempol kena.
Betul enggak? Enggak. Ya, enggak batal. Kecuali kena dengan telapak tangan atau telapak jari. Nah, ini yang putih-putih ni. Kena yang putih-putih ni baru batal. Ya. Jadi kalau tersentuhnya dengan belakang ya enggak masalah. Enggak wuduk lagi pun enggak apa-apa. Tapi kalau kamu enggak yakin ya wuduk lagi. Ya. Ustaz, kalau pegang punya orang, betul enggak? Hah? Ini enggak ada yang bilang kemaluan orang lain. Nah, kemaluan apa dubur kubul kawan kita pegang, betul enggak? Batal. Ya. Punya sendiri aja batal bagi punya orang. Ya, tapi kalau lewat belakang enggak akan batal. Ya. Jadi dalam kitab ini itu saja, keempat saja dibilang. Nanti dalam kitab Medan Takrib ada perpanjangannya lagi. Semakin tinggi kita semakin banyak nanti penjelasannya. Ini Ustaz sekedar sampaikan yang dasarnya saja. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama keluar sesuatu di kubul dari, bukan dari. Ya. Dari kubul dan dubur. Apapun itu maka Ustaz bilang sesuatu, bukan hanya BAK atau BAB. Ya. Kemudian hilang akal, gila, pingsan, tidur, mabuk. Yang ketiga bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram. Yang keempat menyentuh kemaluan atau kubul dan dubur dengan telapak tangan atau jari. Ya. Sementara itu saja. Kira-kira ada pertanyaan? Atau kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Ada? Enggak? Ya, kalau ada boleh ditanyakan di luar nanti, di luar kelas ditanyakan, tidak apa-apa. Ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.